The Wedding, bab 47, penulis Neng. Masa kini. Dan benar saja, apa yang dikatakan Burhan dan Andre tempo hari lalu, rupanya kini menjadi nyata bagi Fauzan. Pria itu terlihat tengah ketar-ketir sendirian di ruang tengah, berjalan mondar-mandir hanya untuk menunggu sang istri selesai berdandan. Alih-alih Renata bertandang ke salon langganan untuk terlihat cantik di hari bahagia sang sahabat, Renata malah memilih untuk berdandan sendiri. Wanita itu masih saja ragu dengan sentuhan orang lain. Gimana kalau istri gue kecantikannya jadi tambah paripurna? Secara aja, dia udah dandan lebih dari 2 jam. Fauzan menggaruk kepalanya yang tidak gatal, namun segera menghentikan garukannya karena sadar jika rambutnya sudah ditata rapi. Jangan sampai si Ardi-Ardi itu melihat kecantikan istri gue yang sebenarnya, atau akan gaswat jika dia bisa jatuh cinta lagi sama Rena. Tidak akan ku biarkan Ferguson. Fauzan menggerakkan jari telunjuknya dengan kesal. Papa? Fauzan menoleh ke arah samping. Terlihat di sana Yasmin sudah terlihat cantik dengan gaun pink peach lembut. Gadis kecil itu terlihat amat menggemaskan di mata siapa saja yang memandangnya. Wah, putri papa cantik sekali. Fauzan berdecak kagum, lantas memangku Yasmin begitu saja. Gadis kecil itu tertawa riang, lalu mendaratkan ciuman basah di pipi sang ayah. Pah, mama mana? Kok lama sekali? Yasmin kini mulai menggerutu. Gadis kecil itu sudah mulai bergerak lincah ke sana kemari. Namun sang mama belum juga selesai dengan dandanannya. Fauzan yang baru akan membuka mulutnya untuk menjawab pertanyaan sang anak, terpaksa harus urung. Pria itu melirik ke arah tangga di mana di sana sang istri turun dengan perlahan menuruni anak tangga satu persatu. Gluk. Fauzan menelan ludahnya paksa. Pria itu terlalu terpana dengan penampilan sang istri yang terlihat amat berbeda. Wah, mama cantik sekali. Yasmin bahkan merasa tersihir dengan penampilan sang ibu kali ini. Sementara Fauzan masih enggan berkedip. Pria itu terlalu mengagumi kecantikan sang istri yang kali ini terlihat paripurna. Kecantikan Renata kali ini berkali lipat dari biasanya. Renata yang biasanya jarang berdandan, kini terlihat cetar membahana badai dengan bantuan alat make up yang dia gunakan. Yang? Fauzan mengerjapkan matanya mencoba sadar, kemudian matanya berkedip-kedip berulang kali. Apa kamu gak sebaiknya ganti baju saja? Pertanyaan itu terlontar, dan tentu saja membuat Renata mengerutkan keningnya dalam. Dalam benaknya bertanya, adakah yang salah dari penampilannya? Renata sekali lagi menilik pakaian yang dikenakannya. Kamu terlalu cantik, Yang. Aku takut. Dengan terbata, Fauzan kini masih menganga. Bahkan liurnya nyaris keluar begitu saja. Lalu, apa yang kamu takutkan? Renata mendekat, sementara Fauzan malah memundurkan langkahnya. Aku takut nanti... Adek, boleh tutup matanya sebentar? Renata menoleh pada sang anak yang kini tengah menatapnya bergantian. Gadis kecil itu mengangguk cepat, menutup kedua matanya dengan erat. Yang, kenapa... Cup. Fauzan terbelalak kaget. Nyawanya serasa ditarik paksa dari dalam raganya kala pria itu merasakan benda kenyal yang kini mendarat di bibirnya. Fauzan melotot. Beberapa saat pria itu masih mencerna keadaan, hingga kemudian tersadar dan segera mengimbangi permainan sang istri. Jangan takut untuk hal apapun, aku akan selalu ada untukmu. Suara Renata terdengar mengalun merdu, membuat Fauzan kicep beberapa saat. Kelagapan, entah apa lagi yang harus Fauzan ucapkan. Fauzan berdehem, mencoba menetralkan suasana. Lipstik kamu berantakan. Suara Fauzan terdengar berat dengan napas yang memburu. Sementara Renata hanya menggeleng, lalu tangannya merogoh sesuatu di dalam tas kecil yang dibawanya. Aku membawa lipstik cadangan. Kedua suami istri tersebut tersenyum saling menggoda. Fauzan pikir perubahan Renata sepertinya terlalu cepat, hingga membuat Fauzan terlalu bahagia. Mereka masih saling menatap dalam, menyelami isi pikiran masing-masing.
Sudah Bium, ada pegel ini. Fauzan dan Renata melirik ke bawah, di mana di sana Yasmin masih setia menutup kedua matanya dengan erat. Dan akhirnya gelak tawa keduanya terdengar. Fauzan terharu karena untuk pertama kalinya pria itu melihat seperti apa tawa indahnya sang istri. Suasana pesta teramat meriah. Terdapat banyak sekali hal-hal mengagumkan yang membuat pengunjung berdecak kagum. Sepertinya kedua mempelai memikirkan seluruh konsepnya dengan sangat matang, hingga di setiap spot yang terlihat seperti tanpa celah. Fauzan, Renata, dan Yasmin baru saja tiba, menggunakan pakaian senada karena memang warna dress code-nya warna pink peach untuk perempuan dan pink agak tua untuk laki-laki. Sejujurnya Fauzan sempat memberengut kalau harus menggunakan batik berwarna pink tersebut. Namun, apalah daya, jika Renata sudah berkehendak, maka Fauzan hanya akan bisa mangut saja. Kita datang terlalu awal, Yang. Fauzan menarik lengan Renata yang sudah berada di depannya. Ya, kan aku jadi bridesmaid-nya. Sebentar ya, aku harus ke sana dulu buat nemuin Kiana dan yang lainnya. Kamu tunggu aja di sini. Renata melepaskan tautan tangan Fauzan, lalu menggandeng Yasmin dan berjalan menuju ruangan Mua yang tengah menghias Kiana. Fauzan hanya bisa mengangguk dan mengedarkan pandangan, mencari mangsa. Siapa tahu ada yang bisa diajak bicara di saat dirinya tengah sebatang kara. Fauzan memilih untuk berkeliling di ruangan gedung tersebut, terlihat megah dan mewah. Fauzan menganggukkan kepalanya berulang kali, melihat dekorasi pilihan Kiana dan Dion tersebut. Terlalu asyik berjalan sendirian membuat Fauzan tidak menyadari jika kini ada seorang pria yang tengah mendekat ke arahnya. Apa kabar Fauzan? Fauzan berdiam, kala tepukan di pundaknya mendarat. Dia tahu persis suara siapa yang tengah menyapanya. Aku baik. Memangnya hal apa yang harus membuatku menjadi tidak baik? Fauzan berucap sinis setelah memutar tubuhnya. Pria itu sedikit kesal karena bertemu lagi dengan sang mantan dari Renata. Kenapa pula harus Ardi yang menemuinya untuk pertama kali di pesta ini? Sungguh membuat Fauzan kesal saja. Ya, tentu saja kamu harus baik. Aku melihatmu datang bersama Renata dan Yasmin tadi. Ardi tersenyum maklum menanggapi kesinisan Fauzan. Fauzan seketika melotot. Pria itu begitu kesal kalau tahu jika Ardi diam-diam memperhatikan sang istri. Hush! Rupanya ucapan Andre dan Burhan tempo hari menjadi nyata. Sekuat apapun Fauzan menolak perasaan kesal dan cemburunya, tetap saja rasa itu masih ada. Mau menantangku? Diam-diam memperhatikan istri orang lain. Tidakkah itu termasuk kejahatan? Fauzan berkacak pinggang, menatap Ardi dengan garang. Namun yang terjadi, Ardi malah terkekeh geli dibuatnya. Aku hanya tidak sengaja melihatnya. Mengapa harus jadi kejahatan? Tidakkah itu berlebihan, Fauzan? Ardi tertawa lepas. Pria itu seperti mendapatkan hiburan kala melihat raut Fauzan yang tidak bersahabat. Di mata Ardi, ekspresi Fauzan sungguh terlihat lucu. Tentu saja, karena suara Fauzan harus terinterupsi kala mendengar suara MC yang mulai mengatur acara. Rupanya acara pernikahan akan segera dilaksanakan. Terlihat di ujung sana, pengantin perempuan tengah keluar dari satu ruangan khusus lalu berjalan menuju lorong yang sudah disediakan. Kehadiran sang pengantin wanita tentu saja selalu mengundang rasa penasaran bagi setiap tamu undangan. Dan alhasil, setiap tamu yang hadir kini terlihat takjub dengan penampilan sang pengantin wanita. Tak menyangka jika Kiana akan jadi secantik ini saat menjadi pengantin. Wah, siapa itu? Anak kecil yang di depan. Cantik banget sih. Iya ya, gemes banget wajahnya. Fauzan kini mengantarkan tatapannya sepenuhnya ke depan, meninggalkan Ardi yang kini juga tengah mengalihkan pandangan pada iringan pengantin perempuan. Wih, adek, anak gue emang cantik banget. Fauzan tersenyum bangga kala melihat Yasmin kini berjalan di depan. Gadis cantik itu menabur bunga dengan sembarangan, namun wajah menggemaskan Yasmin tentu saja yang menjadi pusat perhatian. Hahaha, bangga banget papa punya anak kayak kamu, adek. Fauzan kini berjalan menerobos ke depan. Tak ingin kehilangan momen, Fauzan mengabadikan potret sang anak dengan antusias, meninggalkan Ardi yang tengah mengulum senyuman di belakang. Fauzan terlihat melambaikan tangannya pada Yasmin dengan antusias. Sang putri yang menyadari sang ayah tengah melambaikan tangan, lalu tersenyum dengan bunga di tangannya.
Bridesmaid-nya cantik-cantik ya? Tiba-tiba celetukan dari ibu-ibu yang tengah berdiri di sisi Fauzan, kini membuat Fauzan juga mengarahkan pandangannya pada para perempuan yang tengah mengiringi langkah sang pengantin wanita. Mata Fauzan menangkap sosok sang istri yang kini tengah sedikit tersenyum. Pandangannya tidak lagi datar. Renata terlihat bahagia di acara Kiana. Meski kadang Fauzan menangkap kerutan di kening sang istri, namun hal tersebut tidak langsung lama. Sepertinya kali ini Renata sungguh pandai memilih suasana. Hingga acara berlangsung dengan sangat hikmat, bahkan acara ijab kabul berjalan dengan sangat lancar. Kini Fauzan, Renata, dan Yasmin tengah berada di sebuah meja. Mereka hendak menikmati makanan sajian dari yang punya acara. "Apa kabar, Rena?" Fauzan dan Renata mendongak kalau sapaan itu terdengar. Terlihat wajah Renata sedikit menegang. Sementara Fauzan hanya mengerutkan kening kalau melihat perempuan paruh baya itu tiba-tiba memeluk Renata erat. "Lama tidak bertemu, Mama kangen sekali dengan kamu." Perempuan tersebut terlihat mengusap ujung matanya. Apa perempuan itu menangis? Fauzan tidak mengerti. "Kabarku baik, Tante." Renata menjawab singkat dengan senyuman tipisnya. "Ah, kenapa harus memanggilku Tante? Apa karena pernikahanmu dan Ardi batal? Lantas, kamu tak lagi memanggilku Mama?" "Oke, fix." Kini Fauzan mengerti siapa perempuan yang kini tengah menatap Renata dengan penuh harap tersebut.